Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Shalve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Yosefina Tulihere, NIM 265076206, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2026 dari LPTK Universitas Pasundan. Pada hari ini, Jumat, tanggal 14 Agustus 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di UPTD SD Impres 4, Kalabahi Barat, tepatnya di kelas 4, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia materi memahami ide pokok dan ide pendukung dalam teks sastra. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sudah toh? Salam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Sekali lagi selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Apa kabar anak-anak? Baik, sehat, luar biasa. Silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta satu anak maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Teman-teman semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena yang kau mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Amin. Baik, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Baik, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi memahami ide pokok dan ide pendukung dalam teks sastra. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami ide pokok, ide pendukung, pesan dan informasi dalam teks sastra dan non sastra berbentuk cetak dan atau elektronik. Motivasi kita dalam pembelajaran hari ini adalah jangan takut salah, karena dari kesalahan kita jadi bisa dan pintar. Berani mencoba adalah awal dari keberhasilan. Pernahkah anak-anak mendengar atau membaca cerita dongeng atau cerita rakyat? Kalau pernah, Ibu guru juga punya satu cerita, tapi sebelum kita mendengar cerita, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu ide pokok dan apa itu ide pendukung. Ide pokok adalah
gagasan utama yang menjadi inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Ide pokok itu sendiri biasanya terdapat pada kalimat utama yang terletak di awal atau akhir dan awal teks kalimat. Ide pendukung adalah gagasan tambahan yang berfungsi menjelaskan atau memperkuat atau yang memberi contoh terhadap ide pokok. Ide pendukung biasanya terdapat pada kalimat penjelasan dalam paragraf. Untuk menentukan ide pokok dan ide pendukung, kita harus membaca dan mendengar cerita dengan jelas. Kita harus cermati kalimat secara berulang. Untuk menemukan ide pokok, periksalah inti atau kalimat utama pada paragraf dan untuk menentukan ide pendukung, maka kita harus mencermati kalimat yang menjelaskan inti atau kalimat utama pada paragraf tersebut. Untuk anak-anak lebih paham, ibu akan membagikan cerita kepada anak-anak. Satu kelompok satu. Kakak tolong kasih. Baik. Setelah ibu membagikan cerita pada anak-anak, untuk mempersingkat waktu, karena anak-anak sudah memegang lembar cerita, maka ibu hanya akan membacakan satu paragraf saja, dan paragraf yang lainnya nanti anak-anak baca sambil mengerjakan soal. Semua dengar ibu guru baca satu paragraf. Kera dan kura-kura yang bijaksana. Di tepi sebuah sungai yang jernih, di bawah rimbunnya pohon pisang, hiduplah seekor kera bernama Kango. Ia terkenal lincah, gesit, dan sangat pandai memanjat pohon. Sayangnya, Kango juga dikenal licik dan suka mengambil keuntungan dari makhluk lain. Tidak jauh dari sana, di dasar sungai yang tenang tinggi, tinggal seorang kura-kura tua bernama Kulu. Geraknya lambat, tetapi pikirannya selalu jernih. Penduduk hutan sering datang meminta nasihat kepadanya karena Kulu dikenal bijaksana dan sabar. Itu sedikit dari ibu. Setelah ini ibu akan membagikan lembaran kerja untuk anak-anak kerjakan tugas yang ada di lembar kerja secara berkelompok. Kakak tolong. Karena lembaran kerja sudah ada di tangan kelompok masing-masing, bisa mulai bekerja. Low battery. Please charge. Tulis langsung. Siapa yang sebentar maju dia jawaban langsung tulis di dalam sini. Nanti kalau tidak pas tinggal di belakang. Dia jawaban langsung tulis di dalam sini. Kalau tidak pas tinggal belakang. Nanti cerita yang akhirnya
bisa tulis agak singkat sesuai kemampuan kalian yang ada di dalam. Low battery. Please charge. Kerja sesuai kemampuan kalian. Kerja isi as itu nanti yang ketiga nih, dia cerita jangan panjang-panjang singkat-singkat, kalau tidak pas langsung bisa kemudian. Low battery. Please charge. Low battery. Please charge. Tapi nanti kakak tanda dia punya di kakak sendiri terus. Low battery. Please charge. Low battery. Please charge.
Low battery. Please charge.
Baik anak-anak, siapa yang sudah selesai mengerjakan tugas? Kelompok mana yang sudah selesai mengerjakan tugas? Baik anak-anak, siapa yang sudah selesai mengerjakan tugas? Kalau sudah selesai, siapa yang sudah selesai mengerjakan tugas? Kelompok mana yang sudah? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, sudah?
Kalau kelompok 1 sudah selesai, kelompok 1 boleh maju untuk mempresentasikan hasil belajarnya hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Paragraf 1, ide pokok, pengenalan tokoh kera dan kura-kura. Ide pendukung, sifat masing-masing tokoh dan latar tempat tinggal mereka. Paragraf 2, ide pokok, rencana atau aksi menanam pohon pisang bersama. Ide pendukung, kera memiliki bagian atas atau jantung pisang yang cepat namun mati. Ide pokok paragraf ketiga, pohon pisang, kura-kura berbuah dan kura-kura menawar diri untuk memanjatnya. Ide pendukung, kera berbuat curang dengan memakan semua sendiri tanpa membaginya. Sebagai kura-kura memiliki cakar yang tumbuh subur. Paragraf keempat, ide pokok, kura-kura memberikan pelajaran kepada kera yang serakah. Ide pendukung, kera terjatuh mendapatkan balasan akibat keserakahannya dan kura-kura yang bijaksana tetap aman. Pertanyaan pemahaman, jawaban, jangan menjadi pribadi yang serakah, curang, dan suka memanfaatkan kebaikan orang lain. Jawaban nomor 2, tokoh kura-kura memiliki sifat yang bijaksana. Jawaban nomor 3, hiduplah seekor kura-kura bernama Kongo. Dia licik dan ada kura-kura bernama Kulu. Suatu hari Kongo ini terjatuh. Kulu dia membantu Kongo karena kakinya luka. Lalu Kulu datang dan membantu dia. Baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan dia punya jawaban. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, berikan aplaus, tepuk tangan bagi kelompok 1. Terima kasih. Inilah hasil dari diskusi kami. Kelompok merah lagi yang sudah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Paragraf ide pokok. Di tepi sungai yang jernih karena Kulu tidak dikenal bijaksana dan sabar. Ide pendukung. Kongo ia terkenal lincah, gesit dan sangat pandai memanjat pohon. Paragraf kedua. Suatu pagi Kulu sedang beristirahat yang berakar di dekat sungai. Ide pendukung. Kongo sedang bertengkar di dahan pohon. Melihat hal itu, paragraf ketiga. Hari demi hari berlalu mengajarkan Kongo tentang keadilan. Ide pendukung. Kongo marah dan iri. Sementara itu pohon pisang Kulu yang berakar dan subur. Paragraf keempat. Kulu menyusun rencana, tak mampu membalas segala kata pun. Ide pendukung. Dari balik semak Kulu perlahan muncul. Bukan jebakan Kongo, itu hanyalah akibat dari perbuatan sendiri. Pertanyaan pemahaman.
Apa pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh cerita tersebut? Jawab. Kecerdikan sejati selalu berjalan beriring-iringan dengan kejujuran dan kesabaran. Tokoh manakah yang memberi teladan baik? Jelaskan alasanmu. Jawaban. Seekor kura-kura yang bernama Kulu. Ceritakan kembali isi cerita tersebut dengan kalimatmu sendiri secara singkat. Hari demi hari berlalu, pisang milik Kongo yang tampak akar perlahan layu dan akhirnya mati. Baik, kelompok 2 sudah mempresentasikan. Terima kasih, inilah hasil diskusi kami. Belajarnya. Ada kelompok yang mau menanggapinya? Kalau tidak ada, berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Baik, kita diam untuk dengar presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Jawaban paragraf di buku 1. Hiduplah seekor kera bernama Kongo. Ide pendukungnya, Kongo juga dikenal licik dan suka mengambil keuntungan dari makhluk lain. Paragraf kedua, ide pokoknya ia menariknya ke tepian. Ide pendukungnya sementara lalu pada bagian bawah yang merakar di dekat sungai. Paragraf 3, ide pokoknya hari demi hari berlalu. Ide pendukung karena berbuat curang maka memakan semua pisang. Paragraf keempat, ide pokoknya kura-kura memberikan pelajaran kepada kera yang licik. Ide pendukung kera terjatuh karena mendapatkan balasan. Pertanyaan pemahaman nomor 1. Jangan jadi kera yang serakah. Jawaban nomor 2. Kura-kura. Jawaban nomor 3. Di tepi sebuah sungai yang ternik di bawah ribuannya pohon pisang, hiduplah seekor kera. Sayangnya Kongo juga terkenal licik dan suka keuntungan dari binatang lain. Terima kasih. Inilah hasil diskusi kami. Baik, ada yang mau menanggapi kelompok ketiga? Kalau tidak ada, berikan aplaus tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4, kelompok yang terakhir untuk maju mempresentasikan hasil belajarnya hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang berikan kepada kelompok kami. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Paragraf 1, ide pokok di tepi sungai yang jernih. 2, paragraf 2, di bawah ribuannya pohon pisang. Paragraf 3, hiduplah kera bernama Kongo. Paragraf 4, dan sangat pandai memanjat pohon.
Ide pendukung. Paragraf 1. Kulu sedang beristirahat di atas batu ketika ia melihat sebatang pohon pisang hanyut. Paragraf 2. Dengan sudah payah ia menariknya ke tepian. Paragraf 3. Berniat namanya agar kelak berbuah dan bisa dinikmati bersama. Paragraf 4. Kanggo yang sedang bertengger di dahan melihat hal itu. Pertanyaan pembahanan. Jawaban 1. Di tepi sungai yang jernih. Jawaban 2. Kura-kura. Jawaban ketiga. Di sebuah sungai yang jernih, seekor kera bernama Kanggo. Dia bisa memanjat pohon. Sayangnya dia juga dikenal licik. Tetapi dia hebat. Kulu sedang beristirahat di batu itu. Dia sedang pohon hanyut. Dia di bawah hanyut. Terima kasih hasil diskusi kami. Baik, terima kasih. Ada yang mau menanggapi kelompok keempat, diskusi dari kelompok keempat? Kalau tidak ada, berikan aplaus, tepuk tangan untuk baik, terima kasih anak-anak. Terima kasih atas keberanian kalian sudah maju mempresentasikan hasil belajar kalian. Ibu percaya bahwa apa yang kalian kerjakan ini sudah baik semua, dan Ibu percaya ke depannya akan lebih baik dengan apa yang kalian kerjakan. Baik baik anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan dan sudah mempresentasikan pekerjaan kalian di depan dengan baik. Ibu akan mengevaluasi pekerjaan tadi. Ibu akan memberikan dari pekerjaan anak-anak tadi, kita bersama-sama mengerjakan soal yang tadi. Kita akan sama-sama menjawab soal yang tadi. Baik anak-anak, tadi kita sudah sama-sama membaca cerita tentang kura-kura yang bijaksana, kera dan kura-kura yang bijaksana. Dari cerita tadi kita akan mengambil ide pokok dan ide pendukungnya dari setiap paragraf. Dari cerita tadi ada 4 paragraf dan kita akan mengambil ide pokok dan ide pendukungnya. Dari paragraf pertama yang kita baca, yang cerita yang tadi kita baca, semua ada pegang di tangan masing-masing toh. Lihat, pegang dan lihat. Di situ dari paragraf pertama ide pokoknya adalah pengenalan tokoh, kera dan kura-kura. Ada di paragraf pertama tuh ide pokoknya pengenalan tokoh, kera dan kura-kura. Ide pendukungnya itu sifat masing-masing tokoh dan latar tempat tinggal mereka masing-masing. Paragraf yang kedua yaitu rencana atau aksi menanam pohon pisang bersama. Ide pendukungnya itu kera memilih bagian atas atau jantung pisang yang cepat tumbuh, namun mati. Sedangkan kura-kura memilih bagian akar yang tumbuh subur. Artinya ide pendukungnya kera ini dia lebih memilih, dia kan sifatnya serakah, dia lebih memilih jantung pisang. Dia berpikir bahwa jantung pisang bisa cepat tumbuh, tapi sebenarnya pemikirannya salah. Sedangkan kura-kura yang orangnya sabar, dia lebih memilih akar pohon pisang. Pada akhirnya dia punya lebih tumbuh dengan subur. Paragraf yang ketiga ide pokoknya yaitu
Pohon pisang kura-kura berbuah dan kera menawar diri untuk memanjatnya. Pohon pisang dari yang ditanam oleh kura-kura itu berbuah dan kera menawarkan diri untuk memanjat. Ide pendukungnya, kera berbuat curang dengan memakan semua buah pisang di atas pohon sendiri tanpa membaginya dengan kura-kura. Kalau paragrafnya yang keempat, kura-kura memberikan pelajaran kepada kera yang serakah. Ide pendukungnya, kera terjatuh atau mendapatkan balasan akibat keserakahannya dan kura-kura yang bijaksana tetap aman. Soal yang pertama, pertanyaan pemahamannya, apa pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh cerita ini? Pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh cerita tersebut adalah jangan menjadi pribadi yang serakah, curang dan suka memanfaatkan kebaikan orang lain. Keserakahan hanya akan membawa kerugian bagi diri sendiri di masa depan. Jadi sebaiknya sifat sabar, bijaksana dan mau bekerja keras seperti kura-kura akan membuahkan hasil yang baik. Artinya dari ini pertanyaan pemahaman ini, amanat yang ingin disampaikan dari cerita tersebut artinya kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, tidak curang seperti kera, tetapi menjadi pribadi yang bijaksana, sabar seperti kura-kura pada cerita yang kita baca tadi. Soal yang kedua, tokoh mana yang menurutmu memberikan teladan yang baik? Jelaskan alasanmu. Tokoh mana yang menurut anak-anak di dalam cerita ini memberikan teladan yang baik? Tokoh mana yang memberikan teladan yang baik? Siapa yang tahu? Satu anak angkat tangan untuk menjawab. Tokoh yang mana yang memberikan teladan yang baik dalam cerita ini? Tokoh mana, kera atau kura-kura? Kura-kura. Satu orang jawab. Kera atau kura-kura? Kura-kura. Ya. Di dalam cerita ini, tokoh yang menurut kalian memberikan teladan yang baik itu kura-kura. Alasannya karena kura-kura memiliki sifat yang bijaksana, sabar saat menanam pohon dari akarnya, tidak mudah marah saat dicurangi dan berpikir cerdas dalam menghadapi masalah. Artinya, di dalam cerita ini kura-kura yang memberikan teladan yang baik dalam memilih mana yang tanam dan bisa membuahkan hasil yang baik. Dia lebih memilih pada akarnya. Dia tidak memilih jantung pisang, tetapi kera memilih jantung pisang dan dia berpikir bahwa jantung pisang itu akan berbuah lebih cepat. Tapi pemahaman dari kera yang serakah itu salah, tetapi pemahaman dari kura-kura yang baik hati dan bijaksana itu benar. Akar yang dia pilih itu dia tanam dan akhirnya membuahkan hasil yang baik daripada kera yang serakah yang memilih jantung pisang. Ceritakan kembali isi cerita tersebut dengan kalimatmu sendiri. Ibu guru menceritakan kembali cerita ini dengan pemahaman ibu guru sendiri. Cerita ini mengisahkan tentang kera yang serakah dan kura-kura yang bijaksana yang menanam pohon pisang. Kera memilih bagian atas pisang yang akhirnya mati. Kera memilih bagian atas pisang itu, dia memilih jantung pisang. Dia berpikir bahwa jantung pisang yang dia tanam pasti berbuah lebih cepat. Tapi orang menanam apa-apa itu biasa dari debu. Dan pisang itu orang tanam dari debu itu dari akar itu bertumbuh jadi pisang yang bagus dan berbuah. Tapi kalau dari jantung pisang kita tanam dia akan mati. Karena kera itu serakah, dia itu sifat yang tidak baik, artinya dia memilih yang paling atas. Tetapi sedangkan yang akhirnya mati. Sedangkan pohon pisang kura-kura tumbuh subur dan berbuah banyak. Dia pilih di akar, makanya dia bertumbuh subur dan berbuah banyak. Saat berbuah, kera menawarkan diri untuk memanjat, tetapi malah memakan semua pisang itu sendiri. Akhirnya kera mendapatkan balasan akibat sifat serakahnya
sementara kura-kura berhasil menyelamatkan diri berkat kecerdikan dan kebijaksanaannya. Artinya kera dia memilih jantung pisang untuk dia tanam, kura-kura memilih akar untuk tanam, dan pada akhirnya apa yang dipilih kura-kura itu bertumbuh dengan baik dan berbuah, sedangkan yang dipilih oleh kera tidak bertumbuh tetapi mati. Dan pada saat pohon pisang itu bertumbuh dan berbuah, kera menawarkan diri pada kura-kura, menawarkan diri pada kura-kura untuk dia memanjat pohon pisang. Kura-kura memberikan kesempatan kepada kera untuk memanjat pisang. Tapi pada akhirnya saat kera di atas pohon pisang, dia memakan semua itu pisang yang diberikan kepercayaan oleh kera, oleh kura-kura untuk memanjat pisang. Dia makan semua buah pisang itu satu hari dengan sendiri. Dan pada akhirnya dia mendapatkan balasan dengan keserakahannya sendiri. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menentukan ide pokok dan ide pendukung dari sebuah cerita secara jelas dan tepat, maka kita harus membaca dan mendengar cerita dengan baik dan mencermatinya secara baik agar kita dapat menemukan ide pokok dan ide pendukung. Untuk refleksi pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kalian tulis pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini. Atau siapa yang bisa menjawab refleksi pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa jawab? Refleksi. Pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa jawab? Satu orang jawab refleksi. Bagaimana perasaan kalian dari pembelajaran kita hari ini? Oke. Terima kasih anak-anak. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu yaitu Rukun Sama Teman. Semua bisa toh? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Semua insan ikan Tuhan, berbeda rupa dan kemampuan, harus saling bersahabat dan rukun sama teman. Baik, terima kasih pembelajaran kita hari ini selesai. Ibu minta satu anak maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman semua, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami. Sekarang kami mau pulang, berkati kami sampai rumah dengan selamat. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati semua proses pelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami mau pulang. Ini semua boleh terjadi dalam nama-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Ulang mana? Ulang dari awal. Low battery. Please charge. Baik anak-anak, untuk refleksi pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang kasih dia pendapat tentang pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Oke, terima kasih. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu yaitu Rukun Sama Teman. Semua tahu? Tahu. Oke. 1, 2, 3. Semua insan ciptaan Tuhan, berbeda rupa dan kemampuan, harus saling bersahabat
Terima kasih, pembelajaran kita hari ini selesai. Ibu minta satu anak maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman semua, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami, sekarang kami mau pulang. Tuhan berkati kami sampai rumah dengan selamat. Terima kasih atas bimbingan proses pelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Boleh terjadi dalam nama-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Baik, terima kasih anak-anak. Kita sudah selesai pembelajaran. Terima kasih dari setiap proses pembelajaran dari awal sampai pada akhir. Anak-anak sudah mendengar dan serius dalam pembelajaran ini, dan anak-anak, Ibu percaya bahwa setiap pembelajaran yang anak-anak dapatkan hari ini dan kerjakan hari ini, Ibu percaya ke depannya lebih bagus lagi, dan anak-anak bisa lebih pintar, lebih sukses ke depannya lagi. Anak-anak, dalam pembelajaran ini Ibu juga minta, dan kita belajar di sekolah, bukan hanya belajar di sekolah, tapi pulang ke rumah, kita belajar di rumah, lebih banyak belajar, supaya apa yang kita terima di sekolah, kita pulang, kita bawa di rumah, kita belajar, kita menjadi anak yang pintar. Oke, terima kasih. Dunia siabrak. Ya hormat. Ibu guru dan teman-teman semua. Tepuk terima kasih. Guru ini, adik ini mau bilang terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Makan dulu. Baik, silakan duduk.